lan kita menang. PPKM, Pak Presiden kami mendukung. Yo lanjut lagi Om Sajen. Ini kita masih ngobrolin PPKM. Masa aku yang menang, ngerti singkatannya. Apa? Om Sajen belum tahu toh? Belum tahu. Kowe apa Om Sajen kuwi? Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan ya. Bukan pemberlakuan. Pemberlakuan. Aduh, kowe lali aku. Kegiatan. Ora usah dibahas. Tapi gini ya. PPKM itu kan akibat dari COVID. Ya. COVID itu juga tidak hanya menyerang organ tubuh. Terus nyerang apa ini? Organ tunggal. Organ tunggal terserang. Ya. Organ tunggal itu kan termasuk pemainnya. Ya toh sing nanggap. Ya, kemudian yang jual makanan kecil-kecil di luar kalau ada pertunjukan organ tunggal. Yang diserang banyak COVID ini. Ya bukan cuma satu organ. Tidak satu organ saja, bukan organ tunggal. Aduh, memang Mas Allah, kita ketawa ini itu sebetulnya sudah lama tidak tertawa. Ya. Bukan mentertawai kondisi yang darurat, bukan mentertawakan COVID-nya enggak, tapi kita akan mencoba ya melihat COVID ini dari sisi lain, gitu kan? Karena kalau COVID dari sisi tertentu itu sudah pemerintah yang melihat. Itu sudah ada ahlinya. Sudah ada ahlinya, medisnya sudah ada, teknis menurunkan juga sebenarnya sudah itu pemerintah harus APKB. Kita melihat dari sisi lain. Termasuk PPKM itu kan jalannya disekat-sekat. Ya. Tahu enggak kalau jalannya disekat itu apa? Anak-anak kampung itu main bola di jalan raya. Berarti yang dibatasi kegiatan bermotor atau bermobilnya. Nah, ini kegiatan masyarakat ya udah main bola. Bahkan itu untuk foto selfie. Saya juga melakukan. Di Malioboro pas disekat itu kan hampir sepi itu. Hampir tidak ada orang beraktivitas. Saya naik motor, tahu motor antiknya itu. Nah, udah tak taruh tengah jalan, saya foto dengan leluasa. Ya, jadi saya itu yang ngerti, saya itu melanggar aturan. Karena kegiatan saya dibatasi toh. Tapi saya iso nyerusup. Saya punya jalan tikus, ya toh. Ya alasannya sebetulnya untuk mengetahui gitu loh, sejauh mana sih PPKM ini ditaati. Dan alhamdulillahnya masyarakat Jogja itu sangat sangat patuh. Ya patuh untuk menaati PPKM tersebut. Ya sampai sekarang pun juga masih ditaati. Disekat ya jalan lain. Yang penting di sana disekat, jalan lainnya bisa nusuk. Sampai saya pernah di daerah ini loh, lalu lupa saya, yang dekat penjara itu apa namanya itu? Mana Wirogunan itu jenenge jalan apa itu? Taman Siswa? Ya, Taman Siswa. Itu di situ disekat. Tapi di sampingnya itu ada gang kecil. Ya Pak Polisi diam saja itu. Kita lewat jalan kecil itu. Padahal tahu jalan kecil itu nanti tembusnya ya jalan besar itu. Tapi ya sudahlah, terima kasih Pak Polisi ya. Karena kalau tidak lewat jalan kecil, aktivitas pagi kita ya menuju tempat kerja aktivitas, terutama buruh-buruh kasar lah. Kalau kantor kan sudah pasti aturannya dengan WFH. Ya sekian persen itu sudah ditaati. Tapi untuk buruh-buruh kecil ya, yang hanya buruh harian, dia kalau tidak bekerja ya tidak makan. Ya ada istilah Jawa, ora obah ora mamah. Ya memang betul. Ora ubah ora mamah, ya menggerutu. Wah, kok dolane ditutup, Pak. Pun sampun, boten sarame. Saya bilangnya begitu. Ikuti saya saja, saya tunjukkan jalan kecilnya. Itu pasti ada jalan lah. Jadi istilah pasti ada jalan itu ya betul tenan. Saya sudah membuktikan. Ya toh, nek di
kategorikan melanggar ya sithik lah, rapopo lah. Melanggar sethithik lah ya. Ya kita hanya saling berdoa. Saya tetap pesan pakai masker lah ya, double maskernya kalau beraktivitas. Jangan lupa makanan yang bergizi. Lah uang saja enggak punya harus makan bergizi loh. Salah, bergizi itu tidak harus mahal. Bergizi itu apa? 4 sehat, 5 sempurna. Itu saya bilangnya begitu. Loh, pelajaran SD kita itu kan bergizi itu kan tidak harus mahal. Di rumah bisa nanam bayam, ya toh. Proteinnya bisa dari tempe, buah kan bisa pisang dan lain-lainnya ya. Dengan adanya COVID ini sebetulnya antara tetangga itu luar biasa kok. Ya, kesadaran interaksi antar tetangga ini luar biasa loh. Sering kirim-kiriman itu. Tapi ada satu teman kantor saja itu yang meleset ke 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir kan susu. Ya toh disuruh minum susu toh. Dia bilang, "Wah, susu saya pasti punya, Pak." Nah, di rumah tempat saya nganggur, dia bilang gitu. Maksudnya susu istrinya. Aduh, nah, tapi ini kelucu-kelucuan yang ada di lapangan ya. Kalau kita mendengarkan ya senang ya. Kalau dia berkeluh kesah kita coba bangkitkan gitu ya. Termasuk makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu kita kasih tahu nggak usah mahal gitu. Tempe itu 5.000 sudah dapat 1 potong besar. Ya, tempe bosan Pak digoreng-goreng. Yo istrinya dikasih tahu, tempe bisa dimasak kering gitu kan. Kalau nggak punya bumbu, tempe itu cukup direbus. Kalau ngerebus tempe ya jangan tempe tok, campuri terong kah, atau buncis kah, atau kacang panjang, atau jagung muda. Nah terus makannya pakai sambel bawang ya toh. Ingat enggak dulu orang tua kita itu ngasih tahu sekali-sekali bikin sambel bawang. Ternyata bawang ini punya fungsi yang luar biasa dia. Ya toh, bawang itu garlic ini luar biasa fungsinya. Dia bisa memperlancarkan peredaran darah, ya toh, menambah imunitas. Jarine ngono kuwi lho, neneknya aku lho. Jarine ngono kuwi. Belum nanti yang dikombinasi ada yang bawang hitam dan lain-lain. Sudah, monggo masyarakat dengan kearifan lokal bisa mengatasi masing-masing ya, dengan cara masing-masing. Kalau dibikin cara standar ya enggak bisa. Masyarakat Jakarta sama Jogja beda ceritanya. Nah, itu tadi yang nyambung masalah kirim-kiriman makanan. Masih ingat nggak ceritanya konco saja? Nah, lucu deh itu. Ya, itu di komplek itu loh. Ya kan? Jadi kalau dapat kiriman dari Gojek atau apa itu, kan pasti pesannya kan ada catnya atau gitu kita bilang, "Pak, taruh saja di garasi." Ya sudah, kadang kan petanya itu titiknya itu melengse itu tidak pas gitu loh. Umpamanya rumahnya nomor F17. Begitu di titik dilihat dari Google Map itu jadi F20. Nah karena tidak ketemu orangnya, makanan itu ditaruh saja di atas garasi, di atas kursi, dan satu perumahan itu geger. Kan ada WA grup kalau di perumahan. Biasanya kayak gitu. Langsung sebutkan, "Kok saya ini ada sate, siapa yang pesen ya?" Jadi kirim-kiriman makanan tapi tertukar itu ya. Tapi ya begitulah ya, termasuk sebetulnya definisi kerumunan itu bagi saya juga masih jamak ya. Kita disuruh menghindari kerumunan ya. Kita beli online dan lain-lain. Nah sebetulnya di tempat jualan itu ya kerumunan. Lah ya Gojek dan lain-lain itu kalau mangkal juga kerumunan. Yang mangkal juga kerumunan, tapi ya sudahlah. Tidak tahu saya untuk cerita itu ya. Tapi ada om yang bagus begini ceritanya. Itu martabak terang bulan yang Kota Baru. Itu baru sekali itu saya menemukan om bagus. Dia aplikasinya dimatikan. Kalau melihat Gojeknya sudah banyak gitu, ya itu aplikasinya dimatikan. Loh, saya tanya, "Loh, kok dimatikan?" Kasihan kalau dia harus nunggu 1,5 jam. Ya, nah ini saya matikan kan orang sudah tidak bisa masuk. Nanti kalau sudah habis, baru tak hidupkan lagi, masuk lagi. Dalam hatiku ya, dalam hati kecilku luar biasa ini. Ya kan, dia menghindari kerumunan satu hal. Yang kedua, dia juga menyayangi. Nek begitu lamanya 1,5 jam nunggu hanya untuk martabak manis,
yang didapatnya berapa toh ini si Gojek ini? Ya. Ya toh, hebat itu. Saya jempolnya 4 langsung. Jempol 4 itu gini. Tidak ada yang saya temui loh. Saya makan gitu sudah ditumpuk saja. Antri berapa ini? 20. Ya dibiarkan. Ada di daerah Jumenahan itu ayam geprek. Yang sampingnya kan ada jual kelapa muda enak. Nek saya siang pasti ke sana. Itu satu daerah itu penuh itu. Nunggu 1,5 jam nunggu sama. Kok yo ndak pakai sistem gitu ya? Tinggal aplikasi matikan tuh itu. Itu masih mending yang berapa bulan yang lalu itu, yang paket BTS itu. Wah, yang BTS itu luar biasa itu. Itu sampai terjadi perkelahian tuh. Karena apa? Si Mas Gojeknya ini sudah nunggu hampir 2 jam. Ya, begitu sampai di depan, nggak bisa. Karena sudah dibatasi. Kenapa tidak dari awal? Ya, kembali lagi kalau bekerjanya itu dengan hati itu saya rasa lebih asik, ya toh. Tapi itu juga tidak bisa disalahkan karena dia hanya employee, pekerja. Beda kalau omnya yang saya cerita terang bulan itu tadi, martabak manis itu, karena dia owner. Gitu loh. Tapi hal-hal yang positif itu kan bisa ditularkan. Ya itu kan main sistem itu. Ya itu matikan ceklik, abang-abangan mlebu ya ora iso apa dipakai. Dimatikan ya. Iya kan praktis itu, cetek. Sambil menghabiskan ini, wong omsetnya juga nggak turun dia. Ya kan? Pinter itu omnya. Wah, takon jempol sampai saya bilang, "Om, besok datang ke Konco Sajen ya, Om. Kita wawancara." Iya. Langganannya itu udah dari lama masalahnya. Itu ceritanya. Oke, Om Sajen. Apalagi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian selama PPKM ya. Selama PPKM. Dan ini masih banyak cerita masalah PPKM. Masih banyak itu yang pinjem beras, pinjem singkong. Kalau zaman dulu, waktu saya kecil, kalau nggak punya garam, ibu itu bilang, gitu, Li, ke tempatnya Bude itu minta garam. Itu hampir 40 tahun saya tidak pernah mengalami itu lagi. Nah, dengan adanya PPKM itu sekarang iya kok. Di perumahan loh itu. Pinjem cabai. Dodok. Ada cabai, ada. Bisa berbagi-bagi. Ada garam, bagi. Luar biasa ya. Jadi dodok. Minta termoret. Kemudian ikannya bujoko. Jadi segi COVID ini sebetulnya banyak yang bisa kita ungkap. Tidak hanya terfokus pada kecemasan. Ya, waktu yang angka COVID jadi tinggi, kematian tinggi, itu ambulan hampir setiap saat itu stressing tersendiri itu. Itu stressing sampai ada yang dicegat, ya mau masuk pemakaman, Pak, jarak sekian dimatikan. Itu loh, biar enggak terlalu lah. Memang masuk pemakamannya masuk kampung dari jauh dunga ke terus penduduk kampung itu merasa makin panik, makin terganggu, imunnya turun. Tapi kadang saya juga bertanya ya, apa ya harus diurep kayak gitu ya? Ya kalau di jalan raya sih iya. Nah, jalan raya minta priority gitu kan. Betul. Tapi kalau masuk ke kampung-kampung apa enggak lampunya saja yang warnanya hijau, kuning, klop itu kan dari jauh sudah tampak. Dan kalau kampung kan mesti sudah tahu sih Pak B, Pak C mau dimakamkan sekian dengan protokol kesehatan sudah tahu pasti COVID. Itu ya. Nah, cuma jangan sampai kayak kemarin mahasiswa mana itu ya yang di TV itu ambulannya buat joget-joget itu ada itu di berita itu. Oh ya. Di luar Jawa itu. Ya. Tapi sudah ditangani sama pihak yang berwajib itu. Iya. Nah ini yang terbaru itu yang dana kematian COVID untuk bupati ini loh. Itu piye tuh ceritanya kok saya enggak begitu enggak. Kalau umpamanya satu daerah itu daerah mana itu? Bupati itu mana itu? Jember kok nggak salah. Bupati Jember ya. Nah kalau Bupati Jember dapat, harusnya lainnya ya dapat toh atau piye itu? Masa ya hanya Jawa Tengah, Jawa Timur yang saja. Di beritanya seperti itu kan, Bupati Jembernya mengembalikan
apa itu dana COVID atau apa yang jelas setiap ada yang meninggal kalau tidak salah di beritanya mendapatkan 100.000. Entah bupati entah sekda itu di berita nanti ada. Ya nanti saya tak lihat tapi sudahlah itu serahkan sama yang berwenang saja. Ngobrol yang lucu-lucu kita lucu-lucu saja sudah lebih banyak. Ya harapannya konco sajen imunnya juga naik ya toh, lucu-lucuan ini tuh untuk bukan meleset ke COVID bukan, tapi melihat COVID ini dari sisi lain, gitu loh. COVID itu tidak selalu mencemaskan, ya. Tapi kembali lagi itu tadi, yang sakit segeralah sembuh, yang sehat tetap sehat, yang meninggal semoga diterima amal kebaikannya, ditempatkan di sisi yang mulia. Kan gitu pesannya ya begitu gitu loh. Dan kita selalu menyampaikan pesan taati peraturan, prokesnya juga ditaati, sering cuci tangan, sering membasuh hidung ya toh mencuci hidung ya, terus kemudian makan bergizi ya, ditaati sajalah. Nah, itu kontrol saja itu sergap sekali itu cuci tangan. Karena anjurannya setelah memegang sesuatu cuci tangan, ya kan? Terus pegang sabun cuci tangan, pegang sabun lagi cuci tangan. Wah, rampung nanti. Berarti sehari mencuci tangan karena pegang sabun. Saking patuhnya dia. Wah, hebat. Nah, itu perlu kita kasih piagam besok. Kita cari orangnya. Ya, semoga dengan cerita-cerita ini kita bisa ikut menemani konco-konco sajen yang sedang isoman. Ya, semoga mereka cepat sembuh, cepat kembali kepada tetap semangat, jangan panik, betul, tetap semangat, jangan panik. Sekarang rumah sakit juga sudah mulai turun, ya toh, bisa nanti isoman yang terpusat gitu. Pokoknya jangan panik lah. Ya. Walaupun ya nek adik ya panik ya karena panik. Ya panik sebentar enggak apa-apa. Ya, iyalah, ya gitulah. Ya gitulah. Ya gitu ya konco sajen. Semoga konco sajen menikmati cerita-cerita kita. Terima kasih konco sajen yang sudah setia menikmati konco sajen channel. Semoga konco sajen selalu sehat dan bahagia selalu.